Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jurnal khusus, jurnal umum, dan rekapitulasi untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual barang dagangan tanpa melakukan perubahan apapun. Jadi kalau misalnya perusahaan yang membeli barang dagang kemudian melakukan perubahan pada barang dagangannya, disebutnya bukan lagi perusahaan dagang, melainkan perusahaan manufaktur. Untuk pencatatan transaksi pada perusahaan dagang pada umumnya menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus ada 4 macam, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus penjualan yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua penjualan barang dagang secara kredit, yaitu penjualan yang menimbulkan hak tagihan kepada pelanggan. Nah, bentuk jurnal khusus penjualan adalah berbentuk kolom berisi tanggal, nomor bukti keterangan, debit piutang dagang, kredit penjualan, dan kolom serba-serbi. Serba-serbi diisi untuk akun-akun selain dari akun penjualan. Jurnal khusus pembelian, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dengan syarat kredit, yakni pembelian yang menimbulkan hutang kepada pemasok, serta pembelian kredit selain barang dagang. Bentuknya adalah berisi dengan kolom tanggal, nomor bukti keterangan, debit pembelian, kreditnya adalah hutang dagang. Jurnal khusus penerimaan kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas, baik dari debitur, bunga, sewa, penjualan, tunai, dan lain-lain. Bentuk jurnal penerimaan kas adalah kolom-kolom yang berisi dengan tanggal, nomor bukti keterangan, debit ada kas, ada potongan penjualan, kredit ada piutang dagang, dan penjualan, serta kolom serba-serbi untuk akun selain piutang dagang dan penjualan. Jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas, baik untuk membayar hutang kepada pemasok, gaji pegawai, pembelian tunai, dan lain-lain. Bentuk jurnal pengeluaran kas yaitu berisi dengan kolom tanggal, nomor bukti keterangan, debit ada pembelian, hutang dagang, serta kolom serba-serbi diisi selain dari akun pembelian dan hutang dagang, serta kolom kredit berisi dengan kas dan potongan pembelian. Untuk lebih memahami, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari analisa transaksi dan jurnalnya. Yang A ada akuntansi penjualan. Nomor 1, jurnal penjualan tunai ya. Jurnal penjualan tunai yaitu debitnya kas, kreditnya penjualan. Contoh, menjual barang dagangan secara tunai seharga 500.000. Untuk mencatat transaksi tersebut, maka jurnalnya adalah kas di debit 500.000, kreditnya penjualan sebesar 500.000. Di transaksi ini, perusahaan menerima uang kas, maka transaksi ini dicatat dalam jurnal khusus di buku jurnal penerimaan kas. Nomor 2, jurnal penjualan kredit. Piutang dagang di debit, kreditnya adalah penjualan. Contoh, menjual barang dagangan dengan syarat penjualan 2/10 N/30 seharga 400.000. Syarat dari 2/10 N/30 adalah maksudnya akan mendapatkan diskon 2% jika membayar dari hari pertama sampai dengan hari ke-10 sebelum jatuh tempo yaitu 30 hari. Akan mendapat diskon 20% nih kalau bayarnya dari hari pertama sampai dengan hari ke-10. Jika membayar hari ke-11 sampai dengan hari 30 sampai dengan jatuh temponya, maka tidak mendapat diskon. Jurnalnya adalah menjual barang dagang dengan syarat penjualan 2/10 N/30 seharga 400.000, maka jurnalnya ada piutang dagang 400.000, kreditnya penjualan 400.000. Karena transaksi ini termasuk ke dalam penjualan secara kredit, maka dicatat di dalam buku jurnal penjualan. Nomor 3, jurnal retur penjualan tunai. Jurnalnya adalah retur penjualan di debit, kreditnya adalah kas. Contoh, barang dagang yang dijual tunai dikembalikan seharga 100.000.
Untuk mencatat transaksi ini, yaitu jurnalnya retur penjualan di debit 100.000, kreditnya adalah kas 100.000. Karena perusahaan mengeluarkan uang atau kas atas transaksi retur penjualan tunai, maka transaksi ini dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas. Yang nomor 4, jurnal retur penjualan kredit. Jurnalnya adalah retur penjualan di debit, kreditnya adalah piutang dagang. Contoh, barang dagang yang dijual kredit dikembalikan seharga 100.000. Untuk mencatat transaksi tersebut, jurnalnya adalah retur penjualan di debit 100.000, kreditnya adalah piutang dagang 100.000. Karena transaksi ini adalah merupakan retur dari penjualan secara kredit, maka dicatatnya di dalam jurnal umum. Nomor 5, jurnal potongan penjualan. Jika langsung mendapat potongan penjualan pada saat menjual, maka jurnalnya adalah kas di debit, potongan penjualan di debit, kreditnya adalah penjualan. Contoh, dijual barang dagang secara tunai seharga 1 juta dengan diskon 10%. 10% dari 1 juta adalah 100.000. Nah, berarti transaksi ini dicatat dalam jurnal kas di debit 900.000, potongan penjualan di debit 100.000, kreditnya adalah penjualan sebesar 1 juta. Karena transaksi ini perusahaan mendapatkan uang kas maka dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Yang B, jika terdapat potongan penjualan pada saat pelunasan piutang, kas di debit, potongan penjualan di debit, kreditnya adalah piutang dagang. Contoh, menerima pelunasan piutang dagang sebesar 1 juta rupiah dan ada potongan penjualan 10%. Maka untuk mencatat transaksi ini adalah jurnalnya kas di debit 900.000, potongan penjualan di debit 100.000, kreditnya piutang dagang 1 juta. Ya, karena perusahaan menerima uang kas atau uang maka transaksi ini dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Yang B, untuk akuntansi pembeliannya. Nomor 1, jurnal pembelian secara tunai. Jurnalnya adalah debitnya pembelian, kreditnya adalah kas. Contoh, membeli barang dagangan secara tunai 1 juta. Maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut, pembelian di debit 1 juta, kreditnya adalah kas 1 juta. Transaksi ini dicatat di dalam buku jurnal pengeluaran kas karena perusahaan ada transaksi mengeluarkan uang melakukan pembelian secara tunai, maka dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Nomor 2, jurnal pembelian kredit, yaitu jurnal pembelian di debit, kreditnya adalah utang dagang. Contoh, dibeli barang dagang dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 1 juta. Syaratnya yaitu tadi sudah saya jelaskan 2/10 N/30 akan mendapatkan diskon 2% jika membayar di hari pertama sampai dengan hari ke-10 sebelum jatuh tempo. Jika membayar di hari ke-11 dan seterusnya sampai jatuh tempo tidak mendapatkan diskon. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah pembelian di debit 1 juta, kreditnya adalah utang dagang 1 juta. Nah, untuk transaksi pembelian secara kredit dicatatnya di jurnal pembelian. Yang nomor 3, jurnal retur pembelian. Kas di debit, kreditnya retur pembelian. Contoh, barang dagang yang dibeli tunai dikembalikan seharga 100.000. Jurnalnya adalah kas di debit 100.000, kreditnya retur pembelian 100.000. Karena perusahaan menerima uang atas transaksi retur pembelian secara tunai maka transaksi ini dicatat di dalam buku jurnal penerimaan kas. Nomor 4, jurnal retur pembelian secara kredit.
Utang dagang di debit, kreditnya retur pembelian. Contoh barang dagang yang dibeli kredit dikembalikan seharga 100.000. Maka jurnalnya untuk mencatatnya adalah utang dagang di debit 100.000, kreditnya retur pembelian 100.000. Jurnal untuk retur pembelian secara kredit dicatat di dalam jurnal umum. Nomor 5, jurnal potongan pembelian. Jika langsung mendapat potongan pembelian pada saat pembelian, maka jurnalnya adalah pembelian di debit, kreditnya adalah potongan pembelian, kredit lagi ada kas. Ya. Contoh, membeli barang dagang seharga 600.000 dengan potongan 5%. Maka jurnalnya pembelian 600.000 di debit, potongan pembelian di kredit sebesar 30.000, kasnya sebesar 570.000 di kredit. Ya, mendapat potongan pembelian ya, karena tadi potongan pembeliannya adalah 5%. Ya, 5% dari 600.000 adalah 30.000. Jurnal ini dicatat di dalam buku pengeluaran kas karena perusahaan mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian. Yang B, jika terdapat potongan pembelian pada saat pembayaran hutang, jurnalnya adalah utang dagang di debit, kreditnya potongan pembelian, kreditnya adalah kas. Contoh, membayar utang dagang sebesar 600.000 dan ada potongan pembelian 5%. Potongan 5% ya dari 600.000 adalah 30.000. Maka jurnalnya adalah utang dagang di debit 600.000. Potongan pembelian di kredit 30.000, kas di kredit 570.000. Nah, karena transaksi ini menimbulkan atau ada uang kas yang dikeluarkan perusahaan, maka transaksi ini dicatat di dalam buku pengeluaran kas. Ya. Jika kita ambil kesimpulan dari penjelasan saya, semua transaksi penjualan secara kredit itu dicatat di dalam jurnal penjualan. Pembelian secara kredit dicatat di dalam jurnal pembelian. Semua transaksi pengeluaran kas ya dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas. Semua transaksi penerimaan kas dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Untuk retur pembelian dan retur penjualan secara kredit dicatat di dalam jurnal umum. Setelah kita melakukan pencatatan dalam jurnal khusus, kemudian kita masuk ke dalam rekapitulasi jurnal khusus, yaitu untuk memindahkan dari jurnal khusus ke dalam buku besar sebaiknya dibuat terlebih dahulu rekapitulasi ya. Jadi rekapitulasi ini untuk mempermudah ketika kita dalam membuat buku besar. Rekapitulasi adalah penjumlahan secara global angka-angka dalam kolom dari masing-masing jurnal khusus serta menetapkan kelompok yang didebit atau yang dikredit ya. Jadi di rekapitulasi ini sudah dikelompokkan akun apa saja yang didebit dan akun apa saja yang dikredit. Nanti pada saat kita membuat buku besar kita tinggal memindahkan total dari akun-akun tersebut. Tujuan pembuatan rekapitulasi adalah untuk mempermudah dalam pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar, menentukan jumlah-jumlah yang harus diposting, menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting, menjamin kebenaran nama akun yang diposting. Cara membuat rekapitulasi jurnal khusus yang pertama yaitu kita dengan menjumlahkan nilai uang yang terdapat dalam kolom jurnal khusus. Yang kedua, menentukan perkiraan yang didebit atau yang dikredit. Yang ketiga, memeriksa keseimbangan jumlah debit dan kredit dari masing-masing jurnal khusus. Bentuk rekapitulasi adalah terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit terdapat nomor akun dan jumlah. Begitu juga dengan kolom kredit terdapat nomor akun dan jumlah. Total debit dan total kredit harus balance atau harus sama.
Contoh, ini adalah contoh rekapitulasi untuk PT Makmur Abadi. Ini ada jurnal penerimaan kas, ya, rekapitulasi jurnal penerimaan kas periode 31 Desember 2018. Di sini ada transaksi, ada tanggal, ada bulan, ya, ada nomor bukti, ada kolom keterangan. Di sini ada kolom debit dan kolom kredit. Perhatikan kolom debit ada kas, ada potongan penjualan. Berarti kita ambil akun kas dan total kas untuk mereka, ya, ke dalam rekapitulasi jurnal penerimaan kas, ya. Begitu juga dengan akun potongan penjualan dan total potongan penjualannya ini. Akun kas dengan nomor akun 11 sebesar 43.155, ya. Kita tinggal pindahkan ke sini. Begitu juga dengan potongan penjualan. Kita pindahkan ke rekapitulasi bagian kolom. Kita pindahkan ke rekapitulasi ke bagian kolom debit. Nah, untuk potongan penjualannya 4102 sebesar 775. Begitu juga untuk transaksi di kolom kredit. Ada piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi, ya. Ada kolom serba-serbi diisi dengan akun retur pembelian. Nah, yang kita pindahkan adalah nomor akun dari piutang dagang, nomor akun dari penjualan, nomor akun dari retur pembelian, kemudian jumlahnya, ya, jumlah dari masing-masing akun tersebut. Nah, kita pindahkan ke dalam kolom kredit. Total debit dan kredit harus sama, harus balance, ya. Debit totalnya 43.930, begitu juga dengan kredit 43.930. Untuk lebih memahami mengenai jurnal khusus ini, kita harus membahas contoh soal atau contoh kasus, ya, di mana di sini ada perusahaan dagang. Dwi Harpit adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat elektronik. Dwi Harpit membeli barang dagangannya seperti televisi, kulkas, AC, dan sebagainya langsung dari pabrik, kemudian menjualnya kembali ke konsumen, ya. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tanggal 24 Oktober 1997. Adapun raca saldo setelah penutupan buku Dwi Harpit periode 30 November 2010 adalah sebagai berikut. Ini adalah raca saldo Dwi Harpit 30 November 2010. Ada nama rekening, ada saldo debit dan kredit. Total debitnya adalah 277.500.000, begitu juga dengan total kreditnya, ya. Ini terdapat bukti-bukti transaksi keuangan yang terjadi pada bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada transaksi bukti kas keluar dengan nomor 312. Tanggal 6 Desember 2010 telah dikeluarkan kas sebesar 16.500.000 untuk keperluan pembelian 5 unit AC dengan harga satuan 3.300.000 dari PT Panasonic Indonesia. Ya. Dari bukti ini kita bisa lihat bahwa Dwi Harpit, ya, melakukan pembelian secara tunai, ya. Karena buktinya di sini adalah kas keluar. Maka transaksi ini kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk transaksi nomor 312 kita catat di jurnal pengeluaran kas. Begitu juga dengan transaksi nomor 313, ada bukti kas keluar, ya. Pengeluaran kas 2.100.000 untuk keperluan membayar biaya listrik dan telepon. Ini juga kita catat di dalam jurnal pengeluaran kas. Ada bukti transaksi nota debit nomor 30 pada PT Panasonic Indonesia. Nah, jadi Dwi Harpit ini meretur pembeliannya karena barangnya ada rusak, kemudian pembeliannya diretur sebanyak 1 unit AC karena rusak sebesar 3.300.000. Karena ini pada saat beli Dwi Harpit belinya secara tunai, maka pada saat retur
pembeliannya ini kita catat di dalam jurnal penerimaan kas ya. Nota debit nomor 30 dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada bukti kas keluar dengan nomor 314. Telah dikeluarkan kas sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan membayar biaya promosi kepada CP Pesona. Ya. Ini merupakan transaksi pengeluaran kas karena perusahaan membayar biaya promosi. Maka transaksi nomor 314 dicatat di jurnal pengeluaran kas. Untuk bukti kas masuk nomor 451 telah diterima kas sebesar 105 juta untuk keperluan penjualan 30 unit AC dengan satuan 3.500.000 kepada Bina Sarana Informatika. Untuk transaksi bukti kas masuk nomor 451 ini ada transaksi penjualan secara tunai, maka dicatatnya di dalam jurnal penerimaan kas ya, nomor 451 dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada bukti kas keluar nomor 315. Telah dikeluarkan kas sebesar 4.500.000 untuk keperluan pembayaran hutang sewa kepada PT Arta Sari. Nah, jadi perusahaan membayar hutang sewa kepada PT Arta Sari. Maka untuk transaksi nomor 315 ini dicatat di dalam buku pengeluaran kas. Selanjutnya ada nota kredit nomor 23. Nah, jadi di sini si Bina Sarana Informatika ini melakukan retur dari pembelian retur pembelian bagi si Bina Sarana Informatika pembelian ya, tapi bagi Dwi Hartid adalah retur penjualan ya, retur penjualan secara tunai ya. Kalau kita bisa lihat sebelumnya, transaksi sebelumnya adalah sebelumnya ya, ini. Nah, ini ya. Di sini kan pada nomor bukti 451 ada bukti kas masuk. Si Bina Sarana Informatika membeli kepada Dwi Hartid ya AC sebanyak 30 unit. Nah, jadi Dwi Hartid menjual AC kepada si Bina Sarana Informatika secara tunai nih, karena ada uang kas masuk ya di transaksi nomor 451. Kemudian si Bina Sarana Informatika ini meretur AC-nya yang rusak sebanyak 5 piece. Ya. Maka untuk transaksi nota kredit dengan nomor 23 ini, karena ada retur dari penjualan secara tunai, maka dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Nota kredit nomor 23 dicatatnya di dalam jurnal pengeluaran kas karena merupakan retur penjualan secara tunai. Selanjutnya ada nomor 316. Untuk nomor 316 tanggal 15 Desember 2010 telah dikeluarkan kas sebesar Rp500.000 untuk keperluan pembelian perlengkapan berupa alat-alat tulis ya. Perusahaan mengeluarkan uang, berarti transaksi ini dicatat di dalam pengeluaran kas untuk nomor 316. Ini adalah merupakan faktur penjualan ya. Bisa dari mana bisa tahunya karena dilihat dari kop suratnya, ini adalah miliknya Dwi Hartid, berarti
ditujukannya kepada pimpinan Universitas Bina Nusantara. Berarti ini merupakan faktur penjualan ya. Faktur penjualan kepada Universitas Bina Nusantara. Sebanyak 100 komputer PC dengan harga satuan 4.500.000 dengan syarat 5/10 N/30. Jadi kalau misalnya si Universitas Bina Nusantara membayar dari hari pertama sampai dengan hari ke-10 akan mendapat diskon 5%. Jika membayar dari hari 11 sampai dengan jatuh tempo 30, tidak akan mendapat diskon ya. Ini 5-nya adalah diskon yang didapat 5%, per 10. 10 adalah syarat untuk mendapatkan diskon, N/30 adalah jatuh temponya 30 hari. Untuk nota kredit nomor 24 ya, Universitas Bina Nusantara ini melakukan retur. Berarti ini adalah merupakan retur penjualan secara kredit ya. Nah, si Bina Nusantara ini tadi kan pada saat si Dwi Hartib melakukan penjualan ke Bina Nusantara ini kan secara kredit, maka returnya ini adalah retur penjualan kredit. Maka untuk mencatat transaksi ini dicatat di dalam jurnal umum. Ya. Nota kredit nomor 24 dicatatnya di dalam jurnal umum. Selanjutnya adalah transaksi nomor 452 ya. Untuk transaksi nomor 452 ada bukti kas masuk telah diterima kas sebesar 406.125.000 ya untuk keperluan penerimaan pelunasan piutang 427.500.000 dengan potongan 21.375.000 dari Universitas Bina Nusantara. Untuk transaksi nomor 452 ini ya, ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas karena perusahaan mendapat pelunasan piutang dari Universitas Bina Nusantara. Selanjutnya adalah faktur pembelian ya, faktur pembelian kita lihat di sini suratnya adalah PT Sony Indonesia ditujukan kepada pimpinan Dwi Hartib. Ini merupakan faktur pembelian ya, Dwi Hartib membeli barang dagangannya pada PT Sony Indonesia sebanyak atau sejumlah 66.550.000 dengan syarat 2/10 N/30 sama ya. Jadi kalau Dwi Hartib akan mendapatkan diskon 2% jika membayar dari hari pertama sampai dengan hari ke-10 ya, sebelum jatuh tempo. Untuk transaksi ini karena ini merupakan pembelian secara kredit, maka dicatatnya di dalam jurnal pembelian. Bukti selanjutnya adalah nota debit nomor 31 ya. Nah, Dwi Hartib melakukan retur pembelian ya kepada PT Sony Indonesia nih. Jadi karena ada TV 14 inch yang rusak, 2 TV ya, seharga 1.970.000, maka dilakukanlah jurnal pembelian ya, karena ini belinya secara kredit, maka dicatatnya di dalam jurnal umum. Ya. Untuk nota debit nomor 31 dicatatnya di dalam jurnal umum. Selanjutnya ada transaksi bukti kas keluar nomor 317. Telah dikeluarkan kas sebesar 22.500.000 untuk keperluan pembayaran gaji pegawai bulan Desember. Nah, di sini transaksi ini karena ini bukti kas keluar, yaitu adanya transaksi pengeluaran kas oleh Dwi Hartib, maka dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas.
Ya. Ini adalah rekening-rekening yang akan digunakan di Harpit. Dari ada nomor rekeningnya, dan ada keterangannya. Nah, kan nanti kita gunakan untuk penyelesaian contoh kasusnya atau penyelesaian soalnya. Pertanyaan soalnya diminta yaitu untuk membuat jurnal pengeluaran kas beserta rekapitulasinya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang tadi ya. Jurnal penerimaan kas beserta rekapitulasinya ya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang tadi kita sudah bahas. Jurnal penjualan beserta rekapitulasinya, jurnal pembelian beserta rekapitulasinya, serta jurnal umum ya. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas dan rekapitulasinya. Untuk transaksi yang tadi, tanggal 6 ada BKK 312 ya. Si Dwi Harpit ini melakukan pembelian barang dagang pada PT Panasonic Indonesia sebesar 16.500.000 secara tunai. Maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ada juga transaksi tanggal 7 Desember yaitu dengan nomor bukti BKK 313 membayar biaya listrik dan telepon di debit. Kita masuk kolom ke serba-serbi biaya listrik dan telepon dengan nomor akun 5102 sebesar 2.100.000, kreditnya adalah kas 2.100.000 ya. Tanggal 10 Desember BKK 314 CP Pesona. CP Pesona ini Dwi Harpit tadi melakukan pembayaran biaya promosi sebesar 2 juta ya. Jadi akunnya kita masukkan serba-serbi karena tidak terdapat kolom ya. Ini ada hanya di debit hanya ada kolom pembelian, utang dagang dan serba-serbi. Jadi kita masukkan ke serba-serbi. Biaya advertensi sebesar 2 juta dengan nomor akun 5100, kreditnya adalah kas. Tanggal 14 Desember dengan nomor bukti BKK 315 PT Antasari ya. Jadi Dwi Harpit membayar melunasi hutang sewanya ya sebesar 212. Ini total 4.500.000, kreditnya adalah kas 4.500.000. Tanggal 15 dengan nota kredit 23 ada retur penjualan secara tunai. Ya. Nah, kita catat ya. Dinas Sarana Informatika masuk ke serba-serbi yaitu retur penjualan sebesar 4101 17.500.000, kreditnya 17.500.000. Tanggal 15 BKK 316 ya. Pembelian ATK ya. Jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli ATK. Nama akunnya adalah perlengkapan usaha dengan nomor akun 1141 jumlahnya 500.000 debit ya. Kreditnya adalah kas 500.000. Untuk tanggal 25 Desember ada BKK 317. Dwi Harpit membayar gaji ya, dengan nama akun biaya gaji nomor akun 5101 sebesar 22.500.000, kreditnya adalah kas 22.500.000. Bisa lihat di sini total pembelian 16.500.000 dengan nomor akun 4200, utang dagang kosong dengan nomor akun 2111. Nah, ini ada yang beberapa akun di kolom serba-serbi. Kreditnya adalah kas dengan akun 1111 dan potongan pembelian dengan akun 4202. Bisa kita lihat di sini ya. Berarti semua transaksi ya. Di sini ada pembelian secara tunai, ada pembayaran listrik, pembayaran biaya promosi, pelunasan utang sewa, ya, retur penjualan secara tunai, pembelian perlengkapan usaha, dan pembayaran gaji. Ini semua masuk ke dalam
jurnal pengeluaran kas. Intinya adalah semua perusahaan mengeluarkan uang itu dimasukkan ke dalam pengeluaran kas. Rekapitulasinya adalah berisi dengan debit dan kredit, ya, isi nomor akun, semua transaksi yang ada di debit, berapa nomor akunnya dan berapa jumlahnya. Begitu juga dengan di kredit, dengan nomor akunnya berapa, dengan jumlahnya berapa. Nah, akun 4200 yaitu akun pembelian, ya. Ini bisa kita lihat 4200 pembelian, kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar jumlahnya 16.500.000. Begitu juga dengan akun 2111, ya, karena nominalnya tidak ada maka kita kosongkan. Akun 5102 2.100.000, 5102 juta, 2112 4.500.000, akun 4101 17.500.000, akun 1141 500.000, akun 5101 22.500.000. Jadi total debitnya 65.600.000. Untuk kolom kredit ada nomor akun kas yaitu 1111 65.600.000, dan untuk akun 4202 potongan pembelian tidak ada, ya, berarti jumlah kreditnya adalah 65.600.000. Untuk rekapitulasi untuk kolom debit dan kreditnya harus sama. Jurnal penerimaan kas dan rekapitulasi. Jurnal penerimaan kas periode 31 Desember 2010. Berdasarkan bukti yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada transaksi penerimaan kas. Maka kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu untuk transaksi tanggal 8 dengan nomor bukti nota debit 30. Nah, ada retur penjualan secara tunai, ya. Keterangannya adalah PT Panasonic Indonesia. Kita masukkan ke kolom debit kas sebesar 3.300.000. Kreditnya ada masuk ke dalam kolom serba-serbi yaitu dengan nomor akun 4203, retur pembelian sebesar 3.300.000, ya. Saya ulangi lagi, ya. Maksudnya tadi adalah perusahaan Dwi Harpit pada tanggal 8 Desember dengan nomor bukti nota debit 30 ada transaksi retur pembelian secara tunai. Jadi barangnya dibeli secara tunai, kemudian diretur karena rusak. Maka transaksi tersebut dicatatnya di dalam penerimaan kas, yaitu tanggal 8 Desember nomor bukti nota debit 30 ND 30, keterangannya PT Panasonic Indonesia kas 3.300.000. Kreditnya adalah retur pembelian dengan nomor akun 4203 dengan jumlah 3.300.000. Untuk transaksi tanggal 12 Desember dengan nomor bukti BKM 451, ya, Bina Sarana Informatika. Nah, ini ada penjualan secara tunai, ya, kepada Bina Sarana Informatika sebesar 105 juta. Berarti perusahaan menerima uang, maka kita masukkan ke dalam penerimaan kas. Kas di debit sebesar 105 juta, kreditnya adalah di kolom penjualan sebesar 105 juta. Pada tanggal 20 Desember dengan nomor bukti BKM 452, keterangannya adalah Universitas Bina Nusantara. Kas 406.125.000. Di debit, potongan penjualan di debit 221.375.000. Kreditnya piutang dagang 427.500.000. Jadi Dwi Harpit atau perusahaan menerima pelunasan dari Universitas Bina Nusantara. Maka di jurnal ini di dalam jurnal penerimaan kas. Setelah kita melakukan
jurnal khusus penerimaan kas ini, kemudian kita rekapitulasi. Untuk rekapitulasi jurnal penerimaan kas, ya bentuknya ada debit, ada kredit. Di kolom debit berisi nomor akun dan jumlah, begitu juga dengan kolom kredit. Untuk kolom kredit ada nomor akun kas ya sebesar 514.425.000. Nah, kita masukkan ke kolom jumlah. Nomor akunnya adalah kas, yaitu 1111. Begitu juga dengan potongan penjualan dengan nomor akun 4102. Jumlahnya adalah 21.375.000. Begitu juga dengan kolom kredit ada akun 1121 untuk piutang dagang sebesar 427.500.000 dengan nomor akun 4100 untuk penjualan 105 juta dan 4203 untuk akun retur pembelian 3.300.000. Ya, saya jelaskan ulang. Di kasus BRP ini yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas adalah retur pembelian, ya. Nah, ini retur pembelian. Kemudian ada penjualan secara tunai dan ada pelunasan piutang. Ya. Selanjutnya kita bahas untuk jurnal penjualan dan rekapitulasi. Di Harpit, jurnal penjualan periode 31 Desember tahun 2010. Tanggal 16 Desember ada nomor bukti F262 ya, faktur dengan nomor F262. Keterangan ada penjualan kepada Universitas Bina Nusantara dengan syarat 5/10 dan per 30 ya. Jadi sudah saya jelaskan 5/10 adalah akan mendapatkan diskon 5% jika dibayarkan di hari pertama sampai dengan hari ke-10. Tidak akan mendapatkan diskon jika dibayar lebih dari tanggal 10 sampai dengan jatuh tempo yaitu 30 hari. Di debit piutang dagang sebesar 450 juta, kreditnya adalah penjualan 450 juta. Ya. Untuk jurnal khusus penjualan berisi dengan semua penjualan secara kredit. Rekapitulasi jurnal penjualannya adalah di debit ada akun 1121 yaitu akun piutang dagang sebesar 450 juta. Di kolom kredit ada nomor akun 4100 dengan jumlah 450 juta. Selanjutnya ada jurnal pembelian dan rekapitulasi. Di Harpit, jurnal pembelian periode 31 Desember tahun 2010. Tanggal 22 Desember dengan nomor bukti F212 ya. Ada pembelian ke PT Sony Indonesia Tbk dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini juga sama ya, syaratnya akan mendapat diskon 2% jika membayar dari hari pertama sampai dengan hari 10 akan mendapat diskon 2%. Jika membayar di hari ke-11 sampai dengan tanggal jatuh tempo, tidak akan mendapat diskon 2%. Debitnya pembelian sebesar 66.500.000, kreditnya utang dagang 66.550.000. Setelah kita mencatat di jurnal khusus pembelian, kemudian kita lakukan rekapitulasi jurnal pembelian. Debit ada nomor akun 4200 yaitu pembelian sejumlah 66.550.000. Kredit ada nomor akun 2111 yaitu untuk utang dagang dengan jumlah 66.550.000. Ya. Setelah kita mencatat semua transaksi pada jurnal khusus, kita akan mencatat pada jurnal umum dan rekapitulasinya ya. Jurnal umum di sini ada transaksi untuk retur penjualan dan retur pembelian.
tanggal 17 Desember ada nomor bukti nota kredit ya. Nota kredit nomor 24, debitnya adalah, karena ini jurnal umum, jadi keterangannya kita langsung nama akunnya ya, atau keterangannya yaitu retur penjualan di debit, kreditnya adalah piutang dagang Universitas Bina Nusantara. Nomor rekeningnya untuk retur penjualan pas 101, untuk piutang dagang di kredit nomor akun 1121 sebesar 22.500.000 ya. Jadi untuk retur penjualan ya secara kredit maka dicatat di dalam jurnal umum. Saya ulangi lagi, dengan tanggal 17 Desember dengan nomor bukti NK 24, debitnya retur penjualan dengan nomor akun 4101 sebesar 22.500.000, kreditnya ada piutang dagang Universitas Bina Nusantara dengan nomor akun 1121 sebesar 22.500.000. Kemudian tanggal 24 Desember ya, ada nota debit. Nota debit ini bukan ND ya, tapi ND ya. ND nomor 31. ND nota debit nomor 31 yaitu jurnalnya adalah hutang dagang PT Sony Indonesia di debit ya dengan nomor akun 2111 sebesar 1.970.000. Kreditnya adalah retur pembelian ya. Retur pembelian dengan nomor akun 4203 sebesar 1.970.000 ya. Jadi jurnal umum ini untuk mencatat semua retur penjualan secara kredit dan retur pembelian secara kredit. Rekapitulasi jurnal umum untuk debitnya berisi nomor akun 4101 sebesar 22.500.000 dan nomor akun 2111 sebesar 1.970.000. Untuk kolom kredit berisi dengan nomor akun ya 1121 sebesar 22.500.000 dan nomor akun 4203 sebesar 1.970.000 dan total debit 24.470.000, begitu juga dengan total kreditnya 24.470.000 ya. Jadi setelah pembahasan kita mengenai jurnal khusus, rekapitulasi ya, dan jurnal umum, dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua transaksi penjualan secara kredit maka dicatat di dalam jurnal khusus penjualan. Semua transaksi pembelian secara kredit maka dicatat di dalam jurnal khusus pembelian. Semua transaksi perusahaan penerimaan kas maka dicatat di dalam jurnal khusus penerimaan kas. Semua transaksi pengeluaran kas ya, maka dicatat di dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Setelah itu untuk retur penjualan secara kredit dan retur pembelian secara kredit dicatat di dalam jurnal umum. Setelah kita melakukan jurnal khusus, kemudian kita buat rekapitulasinya ya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.